Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kita, bisa saling memberikan salam, saling mendoakan, dan saling bisa memberikan sambutan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita sekalian bisa berkumpul dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Di sini kita kembali bersama-sama mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW yang merupakan panutan, teladan untuk kita semua, yang dengannya kita berharap bisa meneladaninya, bisa mencontoh dari apa yang sudah kita pelajari, dan juga kita berharap bisa dikumpulkan kelak di akhirat bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan mengambil faedah atau pelajaran dari apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang tanggal, bulan terjadinya Isra Mi'raj. Ya, tidak ada tanggal ataupun bulan, tidak ada riwayat yang sahih tentang yang menunjukkan tentang tanggal ataupun bulan terjadinya Isra Mi'raj. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwasanya peristiwa yang besar ini tidak ada kaitannya untuk ibadah tertentu. Ya, tidak ada ibadah khusus yang terjadi pada malam yang luar biasa ini. Kalau ada yang mengatakan ada ibadah khusus, sholat khusus, atau puasa khusus, atau ibadah-ibadah yang lainnya yang terkait dengan Isra Mi'raj, maka sesungguhnya ini tidak ada dari sumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita juga tidak mengadakan ya yang mengistimewakan dengan ibadah-ibadah itu. Harus kita perhatikan, jika kita menemukan di masyarakat hal-hal yang terkait dengan Isra Mi'raj lalu kita ikut-ikutan, sesungguhnya tidak ada. Kalau seandainya ada, ya tentu ada riwayatnya. Seandainya kalau Allah menghendaki adanya ibadah tertentu, pasti jelas tanggalnya, pasti jelas bulannya. Ini seperti Maulid Nabi. Tidak ada tanggal yang pasti kapan Nabi itu dilahirkan. Ya, tidak ada tanggal yang pasti. Maka tidak ada keistimewaan ibadah khusus di hari itu. Dan memang tidak ada. Ya, tidak ada.
Kalau seandainya ada, pasti ibadah ini mesti ada contohnya, gitu. Mesti ada contohnya, mesti ada ininya, mesti jelas. Gak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki kemudian tidak tercatat dalam sejarah. Sebagaimana yang lain-lainnya tercatat. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sejak zaman dulu. Tapi sekarang ini juga ada tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Maka sesungguhnya ini adalah menyalahi Al-Quran. Dia bertolak belakang dengan Al-Quran. Kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pantas dia menganggap ini sesuatu yang nggak mungkin gitu. Isra Mi'raj, perjalanan dalam satu malam ke Baitul Maqdis, kemudian setelah itu naik ke langit gitu. Ditempuh dalam semalam. Suatu yang di luar nalar, di luar kebiasaan dan sebagainya. Tapi bukan berarti kemudian itu tidak bisa terjadi. Ya, itu tidak bisa terjadi karena itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kuasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi SAW tidak menginginkan seperti itu. Itu semua atas keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan kun fayakun, maka terjadilah. Ya, jadilah, maka pasti akan terjadi. Karena ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memperjalankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari waktu malam itu dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina, kemudian naik ke langit. Bukan keinginan Nabi. Maka sungguh aneh ada orang-orang di zaman kita ini yang katanya bisa Isra Mi'raj berkali-kali. Ada pernah dengar begitu? Ya. Jadi kalau dia pingin Isra Mi'raj, iya Mi'raj. Enak tenan gitu loh. Ya. Nabi aja nggak bisa menginginkan seperti itu. Itu semua atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia, tidak perlu kita ingkari atau dustakan yang demikian ini, karena Allah sendiri telah mengatakan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna, dan seterusnya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita mengingkari ayat Al-Quran ini, mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala juga, di mana Allah mampu melakukan apa yang Dia kehendaki. Allah Maha berkehendak, Allah Maha mampu menakdirkan apa yang Dia kehendaki. Allah mencatat, ya, dan seterusnya. Kemudian kejadian Isra Mi'raj tadi kita katakan itu adalah hal yang di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Dan itu dialami Nabi bukan hanya saat Isra Mi'raj saja. Ya, di waktu masih kecil beliau pernah dibelah dadanya oleh malaikat. Dikeluarkan hatinya. Dicuci pakai air zam-zam dengan mangkok yang terbuat dari emas. Ini sungguh di luar umumnya manusia. Gitu. Ada orang sekarang bisa seperti itu, ya pengakuannya ada. Gitu. Hatiku wis dicuci malaikat Jibril. Gue ya ono, wong jeneng saiki mbah aneh-aneh. Gitu. Ini sesuatu yang aneh. Jadi sebagian orang ini sesuatu yang di luar kebiasaan itu dianggap biasa, semuanya bisa dilakukan. Yang sebaliknya, lawannya begitu juga, nggak percaya belas itu ya ada. Tapi kita berada di tengah-tengah, Ahlus Sunnah itu berada di tengah-tengah. Ya. Hal-hal yang di luar nalar bisa saja terjadi kalau Allah menghendaki. Ya bisa, apalagi ada dalilnya, seperti ada dalilnya. Kita percaya, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada dari Al-Quran, ada dari Sunnahnya. Sudah, nggak usah akal kita, kok masuk akal, nggak usah gitu. Ya, sami'na wa ata'na, kita imani, kita dengar, kita taati. Ya.
Itu sikap orang beriman. Jadi akalnya, perasaannya ya dibimbing dengan wahyu. Jangan wahyu dikalahkan oleh perasaan dan akalnya. Dan sesungguhnya beragama itu ya simpel seperti itu. Cukup kita mengikuti wahyu. Ya, beres akal kita. Beres perasaan kita karena terbimbing dengan wahyu. Tapi kalau akal kita kedepankan, perasaan kita kedepankan, maka yang terjadi kita tidak puas dengan agama ini sehingga membuat tambahan-tambahan. Dan kita belani tambahan-tambahan itu. Sehingga dan dibiasakan sehingga seperti sunnah Nabi SAW. Ya, kalau kita ini bisa juga kita gugat itu dalil-dalil, mungkin Al-Quran gak wani, dalil sunnah digugat. Masuk akal gak sih? Ya, gugat. Ya katanya kalau orang mengangkat celananya itu masuk orang yang isbal melakukan kainnya itu masuk neraka. Padahal Nabi yang mengatakan itu ma'asolal ka'bainal izari fa finnar. Dikatakan gak masuk akal. Ini karena akalnya gak terbimbing dengan wahyu. Kenapa gak berpikir padahal yang banyak hal-hal seperti itu. Ya banyak hal-hal seperti yang secara akal juga gak masuk. Orang yang sakit kepala disuntiknya pantatnya. Nyambung gak sih? Nah gitu kan. Kan dalam agama ketika kita kentut, ketika kita kencing, ya ketika kita kentut, kenapa yang dibasuh bukan? Itunya lubangnya itu. Ya, kenapa yang dibasuh tangan, telapak tangan, muka berkumur-kumur dan sebagainya? Kan kalau batal itu. Mestinya kan secara akal ya, oh ya sing metu iki najis iki, mestinya sing iku yang dibasuh. Inilah kalau perasaan atau akal itu mendominasi dan mengalahkan wahyu. Jadi tentang Isra dan Mi'raj, ada orang yang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Sama sekali hal-hal yang aneh gak dipercaya belas. Sampai gak percaya jin, khurafat, jin gak percaya kabeh. Padahal Al-Quran menyebutkan ada jin, hadis menyebutkan ada jin. Ada yang berlebih-lebihan, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Saidi jin, Saidi jin. Jin kok Saidi? Ya, itu kan. Jadi ada ekstrim kanan. Nah, Islam itu di tengah-tengah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah. Jika memang ada dalilnya, ada kita imani. Ya, gak ada dalilnya kita berhenti. Tapi percaya gaib kita percaya. Ya, kita percaya. Santet. Ada. Mau ada dalilnya kita imani. Sihir ada. Gak percaya aku sihir belas. Boleh kita gak percaya bahwasanya sihir itu punya pengaruh terhadap kita jika Allah tidak mengendaki begitu. Ya. Jadi tidak ada pengaruh sihir itu kecuali apa yang Allah kehendaki. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Lanjutnya gimana? Wa taba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ada sihir kan? Lanjutnya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimu min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidzarina illa biiznillah. Dan tidak ada yang bisa membahayakan kecuali dengan izin Allah. Sihir ada. Bisa berpengaruh? Bisa. Apakah bisa mengenai kita atau mengenai yang lainnya? Bisa kalau Allah mengendaki. Kalau enggak mengendaki, ya enggak bisa apa-apa. Jadi inilah sikap tengah-tengah, wasaton. Begitulah dalam memahami Isra dan Mi'raj ini pula. Karena ini perkara yang luar biasa. Tapi ketika Allah mengendaki kun, ya fayakun. Jadi kita harus menerima kabar-kabar yang demikian ini seperti dalam Al-Quran atau dalam Sunnah, dalam perkara-perkara yang di luar kemampuan
umumnya manusia tanpa mempertentangkannya. Dan ini bukan perkara yang mustahil. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian di antara hikmah dari Isra Mi'raj yang lain, disebutkannya Isra dahulu sebelum Mi'raj. Disebutkannya Allah perjalankan Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis dulu sebelum Allah Mi'rajkan naik ke atas. Naik ke atas. Ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah. Dan menerima kewajiban sholat. Perintah melaksanakan sholat. Perintah sholat itu. Disebutkannya perjalanan dari Mekah ke Madinah dahulu memberikan hikmah kepada kita sekalian. Orang-orang yang menentang dari kafir Quraisy yang selama ini menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa meminta penjelasan yang akan membuka tabir kebenaran akan hal ini. Kalau seandainya disebutkan lebih awal Mi'raj dulu, orang sudah nggak percaya karena tidak bisa membuktikan. Tapi dengan disebutkannya Isra dulu sebelum Mi'raj, maka orang-orang Mekah sebagiannya sudah pernah ke Baitul Maqdis. Ya, ngerti masjid situ. Ngerti daerah situ. Dan mereka juga tahu kalau Nabi Muhammad itu belum pernah sama sekali ke sana. Maka mereka bisa meminta bukti. Ya, menuntut bukti kepada Nabi Muhammad SAW. Benar nggak sih kalau kamu memang benar-benar ke sana, coba tunjukkan ini di mana letaknya. Ya. Pintunya berapa? Gitu. Kalau yang pintu ini, misalnya disebut ya, macam-macam. Mereka tahu itu. Dan Nabi SAW bisa menyebutkannya. Ya, Nabi menyebutkannya dengan detail karena Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan kepada Nabi SAW ketika Nabi namanya manusia kadang-kadang lupa ya, apalagi sekali kan itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan. Dan Nabi menjawab dengan lancar. Ini pertanyaan. Dan terbukti akhirnya kebenaran itu berarti. Dia harus gak gelem ngakui. Ya benar Muhammad ini. Mereka pernah ke sana, Nabi Muhammad belum pernah ke sana, tapi Nabi SAW bisa menceritakan dengan detail. Membuka tabir kebenaran ini. Maka ketika mereka menolak Mi'raj, gak punya alasan lagi. Inilah hikmahnya. Kenapa disebutkan Isra dahulu sebelum Mi'raj. Pinter gak sih? Pinter Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ada hikmahnya. Jadi membuka kebenaran itu. Gagallah mereka, misi mereka untuk mana mereka ketika mendengar berita tentang Isra Mi'raj itu kan mereka luar biasa senangnya. Karena punya bahan. Ketika Nabi SAW menceritakan saja mereka sudah tepuk tangan. Hebat kan gitu. Sebagiannya mengatakan selain tepuk tangan, apa kemarin? Tangannya ditaruh jidatnya gitu. Mereka senang sekali karena ini suatu yang luar biasa, aneh, nggak mungkin dilakukan oleh manusia gitu. Maka ini dipakai bahan untuk memurtadkan kaum muslimin. Ya. Tapi mereka akhirnya melongo mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dengan jelas mereka datang kepada Nabi meminta bukti-bukti dan menyebutkannya. Ya. Apakah izin? Izin kira-kira ya. Ya boleh gak ada izin. Kemudian di dalam Isra Mi'raj, dalam Isra itu, Isra ke Baitul Maqdis di Palestina itu. Kemudian setelah itu baru Mi'raj ke langit. Ini menunjukkan bahwasanya akan pentingnya kedudukan Masjid Al-Aqsa ini. Ya pentingnya tentang kedudukan Masjid Al-Aqsa ini. Bagi kaum muslimin tentunya, bagi kaum muslimin. Dan ternyata bukan hanya orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani juga mengakui bahwasanya itu tempat suci. Ya itu tempat suci. Maka orang Yahudi ya ketika terjadinya pembelokan
kiblat gitu. Jadi selama 10 bulan di Madinah Nabi dan kaum muslimin sholatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika turun perintah kemudian belok arah ke Masjidil Haram, ya orang-orang Yahudi katanya, wah ini nggak bener nih Muhammad ini, bener yang dibawa Muhammad ini nggak bener, karena menyalahi kiblatnya nabi-nabi, para nabi. Orang musyrikin juga begitu, nggak bener ini Muhammad ini. Buktinya apa? Akhirnya dia kembali ke Mekah. Bener tradisi Mekah, ya menyembah berhala, salah Muhammad. Orang munafik juga mengatakan begitu, Muhammad ini bingung ini, itu gak bener ini. Masa sekarang pindah kiblatnya ke Mekah, berarti yang kemarin salah ya, bingung ini. Jangan-jangan besok balik lagi. Jadi menunjukkan akan pentingnya posisi Masjidil Aqsa, di mana Allah Subhanahu wa taala perjalankan ke Masjidil Aqsa sebelum Isra Mi'raj, mendudukan Masjidil Aqsa. Dan dia selain tempat Mi'rajnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam gitu, dia juga merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan tentang keutamaan sholat di sana. Jadi antara keutamaannya juga adalah sholat di sana itu berbeda dengan sholat di sini nilainya. Sebagaimana di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram lebih banyak berapa? Cawat. Dibandingkan sholat di sini. Tuh 500 tahun sih cawat. Ya. Jadi tingkatannya Masjidil Haram dulu, baru Masjidil Madinah, baru Masjidil Aqsa. Itu makanya kaum muslimin berbondong-bondong pengen bisa sholat di sana karena nilainya yang jauh sekali dibandingkan sholat di masjid yang lain. Makanya kalau punya kesempatan untuk diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kok bisa umroh, ojo sholat nang nggone hotel. Nok kono tiwas nok kono. Bayar larang-larang gitu. Ya. Usahakan sholat di Masjid Nabawi ketika di Madinah dan juga di Masjidil Haram ketika di Mekah. Jangan sampai kemudian aras-arasan capek dan sebagainya, yang penting ketok wis budal kaji, budal umroh, no hotel sholatnya rugi kan. Dan ambil kesempatan di sana, sholat di sana ya, sholat sunnah, sholat. Termasuk ya sholat di sana ya ngombe air zam-zam sebanyak-banyaknya, mumpung di sana. Oh di sini mahal, 5 liter itu sekarang bisa 300, 400. Mumpung di sana, gitu. Jadi nggak usah ambil yang lainnya, minum bawa botol, ambil untuk minum di kamar, pokoknya minum zam-zam terus. Mumpung di sana, gratis. Digawani, terima. Kita kembali lagi ke sini. Kita pilih-pilih ya karena banyak sekali faedahnya yang ditulis ini. Sikap orang-orang kafir Quraisy ketika mengetahui tentang kabar Isra Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertepuk tangan. Ada juga sebagiannya yang kemudian meletakkan tangannya pada kepalanya, ya karena menganggap aneh dan dusta apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka di sini pelajaran bagi kita sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, tepuk tangan itu, tepuk tangan yang biasa kita lakukan, apakah untuk menyemangati ataupun untuk memberikan apresiasi dan sebagainya, atau ketika orang datang dan sebagainya, ya sebaiknya tidak kita lakukan. Ya tidak kita lakukan. Kenapa? Apalagi kalau terkait dengan ibadah. Karena ibadahnya ada di kita ini, ibadah model tepuk tangan ada. Zikir sambil tepuk tangan sambil ini. Ini adalah tasabuh dengan orang kafir. Ketika menyambut orang, maka yang terjadi seperti Umar bin Khattab ketika menyatakan keislamannya, apa dilakukan sahabat? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Alhamdulillah. Bukan tepuk tangan. Umar masuk Islam. Tidak gitu. Ya.
Jadi kalau kita menyemangati dan sebagainya, ya sebaiknya nggak usah yang niru-niru ya. Ya, niru-niru. Jadi pelajaran di sini orang kafir itu tepuk tangan. Ya kita nggak usah niru, gitu. Nggak usah niru. Apakah karena kita menolak ini atau sebenarnya nggak usah niru tepuk tangan. Apalagi terkait dengan ibadah. Mana orang kafir itu ada yang bertepuk tangan dalam ibadahnya orang musyrikin. Ya, ini harus kita usahakan untuk tinggalkan. Oh, lihat-lihat tepuk tangan ya, wis lihat-lihat usah belajar. Jadi kalau ibadah sebagaimana dilakukan orang-orang yang kemudian berzikir-zikir dengan gerakan-gerakan tertentu dan tepuk-tepuk tangan tertentu. Ya. Kemudian juga seperti tepuk tangan ketika merasa heran, merasa takjub dan lain sebagainya. Kalau di sini dikatakan sebagai bid'ah yang diharamkan secara syar'i. Nah, keras di sini kalau dari catatannya ini. Ya. In waqa'a ala wajhi ta'abbudi fa huwa bid'atun muharramatun syar'an. Nah, jika itu terjadi ya yang terkait dengan ibadah, maka dia bid'ah dan haram secara syariat. Karena tidak ada contohnya ibadah model seperti itu. Tapi kalau di luar ibadah, maka ini adalah kebiasaan dari orang-orang kafir, termasuk orang-orang Arab jahiliyah yang menentang musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang seharusnya tidak kita contoh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menyerupai kebiasaan mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum itu. Di sisi lain Nabi SAW juga menyuruh kita untuk menyelisihi orang-orang musyrikin pada waktu itu. Agar kaum muslimin membiarkan jenggotnya tumbuh dan mencukur kumisnya. Ojo diwali. Jenggot ditintai, kumisnya sak kepel. Nabi SAW menyuruh untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot tumbuh. Untuk menyelisih orang-orang kafir. Tapi orang musyrikin sekarang nggak gitu. Ya nggak apa-apa. Apa yang diucapkan Nabi itu berlaku sampai hari kiamat. Berlaku sampai hari kiamat. Orang kafir salamnya bukan assalamualaikum. Apakah ketika mereka mengucapkan assalamualaikum lalu kita tinggalkan assalamualaikum? Ya tentu tidak. Banyak orang kafir sekarang yang mengucapkan assalamualaikum. Apakah kalau orang kafir itu kemudian melakukan sholat lalu kita tinggalkan sholat? Apakah orang kafir ketika memakai hijab menutup aurat lalu kita tinggalkan hijab itu? Hijab itu juga termasuk bagian dari yang berbeda. Penampilan orang Islam dengan orang kafir berbeda. Orang Islam tidak boleh menyerupai pakaian orang kafir. Ya. Jadi kita dilarang untuk menyerupai apa yang menjadi kebiasaan orang-orang kafir, terutama dalam peribadatan mereka. Tidak boleh. Nah, syariat Islam juga menyuruh kita untuk menyelisihi mereka. Sampai pada perkara-perkara keduniaan kita usahakan untuk menyelisihi. Walaupun menyamai mereka tidak masalah karena ini umum dilakukan orang. Tapi kalau kebanyakan orang kafir seperti itu ya kita selisih sebisa mungkin. Katakanlah umpamanya ke orang kafir itu umumnya pakai jam tangan itu di tangan kiri, di tangan kanan. Kan gitu. Adapun yang sudah ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun orang kafir itu melakukannya ya biarin aja. Gitu. Kita pakai cincin di jari kelingking gitu atau jari manis. Orang kafir pakai di situ juga. Ya biarin. Nabi memakai di kelingking. Tidak boleh jari tengah dan jari telunjuk. Oh, nusim lialingan jari telunjuk tengah. Yo, nggak boleh yang ini. Ada diskusi. Ya. Kemudian
yang bisa kita dapatkan dari perjalanan Isra Mi'raj juga adalah sambutan penghuni langit ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril naik ke sana. Ini adalah dalil atas dianjurkannya ketika bertemu dengan orang yang dimuliakan atau orang yang mulia secara umum untuk bisa memberikan sambutan dengan kegembiraan, ya, rasa gembira, pujian dan doa, gitu. Seperti malaikat Jibril ketika malaikat penjaga langit ketika menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan kemarin? Selamat datang, wahai orang yang sebaik-baik orang yang datang. Gitu. Sambutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Muhammad, marhaban, ya, selamat datang, wahai saudara yang soleh, Nabi yang soleh, ya, anak yang soleh, Nabi yang soleh. Itu sambutan. Maka ini adalah dalil akan disyariatkannya ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang mulia dalam arti khusus atau umum. Dalam arti khusus ya tentu orang-orang yang punya jasa, orang-orang yang agama menyuruh untuk memuliakannya seperti orang tua. Kita harus senang dengan kedatangan mereka. Jangan sampai kemudian sebaliknya ketika wong tuane teko nambah muring-muring. Apa tembok nari ini wae. Gitu. Tapi ketika ada orang lain yang diharapkan urusan dunia datang sewenang gitu. Ya, ditekani Pak RT sewenang, ditekani Pak Wo sewenang gitu. Ya, ditekani presiden apa meneh gitu. Tapi ketika orang tuanya sendiri datang malah muring-muring. Setuwe ngono nari-nari anu mawa itu. Iya, sengkrok malah tuan. Mau tak kirimi duit terus njolak-njaluk. Ketika datang senang, kita nggak bisa datang, orang tua kita datang senang, ya, senang gembira kita sambut dengan wajah yang ceria, dengan sikap yang menyenangkan, bukan malah mengecewakan orang tua. Nah, termasuk orang yang mulia dalam arti umum ya tentu para ulama ya, yang mengajarkan ilmu kepada kita sekalian yang dengannya kita mengetahui halal haram. Kita senang dengan kehadirannya. Kemudian kita dapati dalam perjalanan ke langit ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa menasihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasihatkan kepada Nabi SAW ketika Nabi mengkabarkan telah mendapatkan perintah melaksanakan sholat sebanyak 50 hari. Nabi Musa menasihati, coba kamu minta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak kuat umatku tak jajal, umatku njajal itu gak kuat. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita memberikan nasihat tanpa menunggu untuk diminta nasihat. Jika memang nasihat itu ya bisa memperbaikinya, bisa membuat dia lebih baik. Tapi kalau dengan nasihat itu kemudian dia nambah nemen, ya ditahan dhisik nasihati, cari kesempatan waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Ya. Jangan ketika harus tahu kondisi gitu. Wong wis wayahe istirahat umpamanya kita datang ini gak tepak ini. Dulur iki, kudu tak nasihati iki. Sowe gak ngaji. Wadang semangat 45 memberikan nasihat lillahi taala. Wong ape tidur, istirahat. Kenapa? Utawa lewat telepon gitu, telepon. Sama dengan sojo ceramahin ku wae mami ngaji. Seneng orang. Atau nambah enggak datang ngaji. Kenapa? Karena enggak tepat di dalam menyampaikan. Yang disampaikan baik, niatnya baik, tapi karena caranya tidak baik, tidak tepat, maka bisa fatal. Maka ini harus juga diketahui. Ya, ini juga harus diketahui. Walaupun secara umum kita nahi mungkar, kita diantaranya nahi mungkar adalah dengan cara menasihati. Nasihat secara asalnya adalah dengan kelembutan. Ya, dengan kelembutan. Nasihat tanpa harus diminta.
Sebagaimana Nabi Musa ya berikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya ada perlunya memberikan nasihat kepada orang yang membutuhkannya sekalipun dia tidak meminta nasihat. Kemudian mungkin ada yang mengatakan atau berdalil bahwasanya boleh kita mengambil manfaat dari orang yang sudah mati berdasarkan pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa ini. Itu Nabi Musa bisa memberikan manfaat. Nabi Musa kan sudah meninggal dunia. Ya lama sebelum Nabi Muhammad SAW. Nyatanya bisa memberikan manfaat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang sungguh yang demikian ini tidak bisa dibawa ke ini. Karena ini adalah mukjizat Nabi SAW. Allah Subhanahu Maha mampu untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Allah Maha mampu untuk menjadikan orang yang ada di bumi bisa ke atas langit seperti Nabi Muhammad. Seperti mungkin Nabi Musa meninggalnya di bumi. Allah hadirkan di sana dan hidupkan. Adapun yang lainnya, mana dalilnya? Ya, mana buktinya kalau Allah menghidupkan dia? Ini tidak bisa dijadikan dalil. Selain itu, yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW bukan ruhnya Nabi Musa, tapi benar-benar Nabi Musa berdialog langsung. Ya, berdialog langsung. Sementara orang-orang yang berdalil ini ketemu ruhnya. Yang lebih berani lagi ketemu langsung orangnya. Ya, jadi kuburannya bergoyang-goyang muncul Nabi Muhammad. Ketemu langsung. Nah ini, ya, diingkari juga oleh sebagian temannya. Ini sangat berani, ketemu langsung hidup gitu. Orang yang sudah meninggal dunia, ya hidup kecuali Allah hidupkan. Dan kita katakan Allah hidupkan jika ada kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran atau lewat Nabi SAW. Jadi ini tidak bisa dijadikan dalil. Karena Nabi Muhammad itu bertemu langsung ngobrol, ya ngobrol hidup. Kemudian ini sudah. Kemudian tentang kekhususan sholat yang disyariatkan. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang agung. Ibadah yang agung bisa ditunjukkan dengan apa? Nabi SAW mendapatkan perintah sholat itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lewat malaikat Jibril sebagaimana syariat-syariat yang lainnya, lewat wahyu yang dibawa malaikat Jibril. Tapi ini Allah hadirkan langsung dari Muhammad SAW mendapatkan perintah langsung sholat. Ini menunjukkan akan kedudukan sholat di dalam agama Islam. Maka orang Islam wajib sholat. Orang Islam wajib sholat. Tidak boleh diwakilkan. Ya, tidak boleh diwakilkan. Juga tidak ada dendanya. Tidak ada dendanya. Oh iya, kalau tidak ada. Tidak ada kata Jawa. Kalau puasa, nggak puasa ada kafarohnya, ada dendanya. Tapi kalau sholat tidak ada. Semuanya wajib sholat. Ya, sholat 5 waktu ini wajib sholat. Sampai Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainal kufri as-sholat. Jadi perjanjian kita yang membedakan antara kita dengan orang kafir itu masalah sholat. Makanya sampai para ulama berpendapat apakah orang yang tidak sholat itu, orang Islam yang tidak sholat itu sudah jatuh kafir atau tidak. Sampai ada pendapat atau permasalahan seperti itu. Karena betapa pentingnya sholat. Jadi apakah orang Islam, orang yang KTP-nya Islam, mengaku Islam, sekolahnya di madrasah, dia nggak sholat, apa ini sudah jatuh kafir keluar dari Islam atau tidak? Maka para ulama memperinci. Adanya permasalahan seperti itu karena beratnya urusan masalah sholat.
Ya, kalau orang zina, orang ini mungkin orang menganggap ini perbuatan kotor, perbuatan masya Allah berat. Tapi ketika ada orang sholat, seringkali tidak menganggap ini perkara besar. Padahal sesungguhnya dosa tidak sholat itu lebih besar daripada zina, daripada minum khamr. Bukan berarti kita ngenteng no, ya, dosa zina, dosa minum khamr, enggak. Orang suka ribut, wih ini orang mendeman orang ini, tapi dia nggak pernah ribut, orang tuanya nggak sholat, gitu. Anaknya nggak sholat. Perkara yang lebih besar dari itu tidak menjadi perhatiannya. Ini keagungan kedudukan masalah sholat. Sampai-sampai perintah sholat itu harus diterima langsung oleh Rasulullah SAW dari Allah SWT. Tidak lewat perantara malaikat Jibril. Sampai-sampai Nabi mengatakan perjanjian yang membedakan antara kita dengan kafir itu sholat. Saking besarnya masalah sholat. Setelah syahadat, sholat. Rukun Islam. Setelah syahadat, sholat. Dari 5 rukun Islam, setelah mengucapkan seorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, setelahnya adalah sholat. Ini menunjukkan besarnya kedudukan sholat ini, nggak bisa diremehkan. Kalau orang-orang tua kita dahulu selalu berpesan, bosak piye-piye dalam kondisi piye-piye tetap harus sholat. Ya budal Malaysia dielingno, jolali sholati. Itu dulu bosak iki, selalu begitu. Jolali sholati. Sampai orang Indonesia itu terkenal masih elek-elek tetap sholatan. No Malaysia. Jadi ngono siapa dia? Dibanding dengan Malaysia. Bandingannya Malaysia apa? Banding. Cek dipen-peno, cepet-cepetan babi. Kocek eling-eling masalah sholat. Di Saudi gitu, jamaah haji itu, sing paling khusyuk sholat itu secara umum, Indonesia. Coba terus. Liane kita pencolot melaku kok anak-anak cari terus meneh itu. Kadang ngomong apa? Ngono jami. Yo nunggu. Pakaiannya juga begitu. Pakaian sholat tuh masuk CC. Pakaian sholat dengan pakaian main-main di sana itu. Kalau orang luar enggak sampai naik. Ya ono sing lapisan ono topinan ngene. Topinan iki lho Pak, masjid. Lapisan kaosan Amerika iku ayo. Kaosan wis salat. Padahal atuh kon garane kaosan ngono. Nek wong Arab anjene pakaiane kaya ngono iku udah gitu. Besar longgar-longgar gitu. Jadi yang pentingnya salat, maka kita harus anggap permasalahan adalah permasalahan besar karena Islam mengaku ini permasalahan besar. Ya. Jangan kita anggap sing ya besar, zina itu besar, selingkuh itu ya besar, gegerno wong sak desa. Tapi sesungguhnya orang nggak sholat itu dosanya lebih besar. Sampai-sampai ada seorang ulama dalam kitabnya itu kalau meninggal dunia nggak usah disolati, harus digeletakno, nggak usah dikubur kata. Kalau seandainya tidak khawatir mengganggu yang lainnya busuk gitu. Dimakan anjing atau baunya kemana-mana. Artinya sampai seperti itu mensikapinya. Ya, kalau orang sudah bukan orang Islam kan nggak perlu diperlakukan secara Islam jenazahnya. Ya tidak dikafani, tidak sholati, tidak dikuburkan gitu, dihadap kiblat dan sebagainya. Nah, ini hendaknya menjadi perhatian kita. Dan kelak di akhirat yang akan ditanyakan kepada kita yang pertama-tama adalah sholat kita. Sebelum yang lain akan menanyakan tentang sholat kita. Kalau sholatnya beres, insya Allah ini. As-sholatu apa jawab? Imaduddin. Itu mengenai jawab tuh. Dari Nabi sholat itu. Sholat itu tiangnya agama. Orang yang menggugurkan sholatnya, menggugurkan agamanya. Kita kembali lagi di sini. Kemudian continue. Kita pilih-pilih soalnya gini. Soal kayak gitu.
Ini kedudukan tentang sholat di dalam agama kita Islam ini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang pentingnya sholat. Pertama, Allah wajibkan langsung kepada Rasulullah SAW tanpa perantara. Yang kedua, diwajibkan di suatu malam yang dia adalah satu yang malam yang utama kepada Rasulullah SAW. Kemudian diwajibkan di tempat yang paling tinggi yang dicapai oleh manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW saja. Perintah sholat itu diterima Nabi SAW di tempat yang paling tinggi, yang bisa dicapai manusia. Dan ini akan sulit kita pahami kalau bumi itu bulat. Dhuwure nok ndi? Gitu. Kalau Mekah mengisor. Tidak akan sulit ya. Sudah, ini di luar bahasa kita. Kemudian diwajibkannya sholat 5 waktu. Ini menunjukkan akan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan yang Allah berikan kepada umat ini. Ya Allah ringankan dari yang 50 sampai turun menjadi 5. Ketika kita mengerjakan 5 waktu itu nilainya seperti 50. Padahal umat-umat yang lain tidaklah demikian. Tentang keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Bisa jam ya? Ya bisa cukup kan? Dan lain-lain bisa ini kan pelajari, dikembangkan sendiri. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.